Sampurasun. Balik lagi bersama gue di sini di channel Korek Misteri. Pada malam ini gue pengen mengeksplor suatu tempat di mana konon ceritanya di sini banyak pohon atau wangsit yang berbentuk pesugihan dan perjudian. Lebih lengkapnya nanti bisa lihat di channel selanjutnya. Oke jamaah, setelah tadi kita mengeksplor di pohon pesugihan, malam hari ini saya kedatangan narasumber. Beliau adalah asli penduduk yang ada di daerah sini. Selamat malam untuk Mas. Ya, selamat malam. Saya Saputra. Saya ingin menanyakan soal konon ceritanya pohon pesugihan itu, gimana urban legendnya atau kisah mistisnya yang ada di sini tuh? Untuk kawasan sini sih sebenarnya sudah nggak asing ya untuk pohon itu ya, karena memang untuk dari luar kota banyak yang untuk mencari perubahan nasib di situ sih. Tapi yang saya lihat di situ memang banyak sesajen, terus juga banyak penampakan astral yang kasat mata gitu. Dan terlebih itu di situ terkadang ada anak bayi yang menangis gitu, tapi pas dilihat itu ternyata nggak ada gitu. Dan terkadang kalau misalkan orang yang pulang malam gitu ya, yang lewat situ, saya pernah kejadian sekali di sana itu, pulang habis ya, mungkin waktu zaman saya kecil itu kan ada layar tancap dulu ya, terus kayak seperti dangdut gitu. Saya terpisah dari rombongan karena saya pengen cari alternatif jalan yang lebih cepat gitu kan. Jadi zaman kecil itu kan, ayo siapa yang duluan gitu lah, lewatlah situ kan. Dan saya lewat situ kok rame gitu kan, kayak seperti ada orang pesta gitu kan. Pas saya lihat kok seperti orang ngambang gitu, itu saya lari, tapi berasa saya lari kenceng tapi saya di situ aja gitu loh. Saya teriak, orang nggak ada yang dengar. Akhirnya saya sampai pingsan di situ, ditemukan oleh saudara, dibangunkan kan, sampai ramai kan dulu. Akhirnya dibawa pulang, terus saya ceritain ya, dari orang tua bilang katanya di situ angker gitu kan, jangan terlalu main ke situ, dan kalau bisa jauhin lah main-main di area. Nah berarti posisi pohonnya ini Mas ya? Pohonnya ini Sudah berapa lama Mas kalau boleh saya tahu nih? ratusan tahun sih, lebih tepatnya sih. Kalau dari orang-orang sini sih bilang katanya setelah dari zamannya para wali sih itu. Dan pohon pertama ini yang pohon mungkin yang ada penduduknya baru hanya mungkin 4-5 keluarga, ini pohon udah ada gitu loh. Dari zaman mungkin zaman penjajahan dulu, mungkin ini pohon udah ada gitu. Berarti bisa dibilang pohon ini dikeramatkan juga ya? Di sini keramatkan, dan terkadang di sini juga buat ajang mencari ini juga sih ya, kayak semacam untuk togel lah, atau untuk pelarian yang judi gitu di sini gitu. Oh berarti keramat juga, dan sebagai pelarian untuk mencari wangsit untuk judi. Oke, ini zaman posisi pohon yang ada di sebelah kiri ini adalah pohon yang dimana banyak konon ceritanya tentang pesugihannya, mencari wangsit dan mencari untuk jodoh di judi. Gimana tuh Mas tentang cerita yang pohon pesugihan tadi? Kalau cerita itu jadi turun menurun ya, maksudnya dari nenek moyang gitu. Memang di zaman para penjajahan itu banyak, kalau pernah dengar cerita pitung gitu, hampir sama
zaman dulu kan benar-benar real untuk pembelaan diri gitu kan, akhirnya terguru di situ gitu. Nah, penunggu di situ itu dulunya kononnya tuh bekas pendekar gitu, pendekar yang disegani oleh para kolonial Belanda dan para penjajah gitu. Nah, mungkin di era-era 90-an, 80 hingga 1801 bagaimana gitu ya, itu sudah diputerbalikan fakta gitu, puterbalikan fakta untuk mencari suatu contoh kayak semacam pesugihan. Dan ada juga para siden yang ke situ juga gitu loh, untuk mungkin penglaris ataupun apalah, mungkin saya nggak bisa menyebut inisialnya gitu. Cuma saya tahu banyak para pesohor kita yang lari ke situ juga gitu. Berarti awal mulanya pohon itu lebih tepatnya di era zaman si Pitung, sebelum zaman si Pitung. Jadi banyak datang ke pohon itu minta untuk penglaris, terus minta untuk kayak tenar ya mungkin ya. Di situ. Mungkin ada hal-hal yang mistis nggak di situ, atau urban legend yang lebih mendalam di situ? Kalau mistisnya di situ banyak sih ya, Mas. Ada dulu mungkin sebelum saya lahir sih ya, ini mah cerita dari orang tua. Asal kerbau atau hewan kayak kambing, sapi gitu, kalau ke situ tuh hilang gitu. Hilangnya tuh kalau jadi bangkai atau apa mungkin masih bisa Masih wajar lah ya. Ini benar-benar hilang gitu. Nah, yang sering menampakkan di situ sih genderuwo sih, genderuwo, terus sama nenek-nenek gitu di situ. Nenek-nenek ya. Iya. Itu lebih banyak sosok yang astralnya itu genderuwo dan nenek-nenek. Mungkin ada sosok lain nggak yang jadi urban legend di situ? Kalau yang saya sepintas tuh yang tadi saya ceritakan waktu zaman saya kecil sih lebih ke kayak kuntilanak dan pocong gitu sih. Kalau yang saya lihat di situ gitu. Itu lebih tepatnya banyak makhluk astral yang kuntilanak, genderuwo dan apa tadi, nenek-nenek ya? Iya. Di lain waktunya banyak juga nggak, maksudnya yang kayak minta untuk wangsit, tanda kutip, mohon maaf, nomor untuk togel gitu? Itu banyak di situ, Mas. Di situ banyak ya. Dan berapa kali saya pergokin gitu ya, karena kan saya mah anak-anak itu sama tongkrongan itu iseng gitu, iseng dalam arti karena di situ kan dekat sama pohon singkong, terus sama pohon mangga gitu. Kadang tuh kalau misalkan malam gitu ya, iseng nih yuk kita nyari apa yuk, ayo nanti kita singkong, kita buat bakar gitu kan, buat cemilan apa buat apa gitu. Terkadang kayak itu ada orang lagi ini, lagi nyari nomor. Kadang saya iseng juga sama anak itu, iseng dalam arti kayak pengen ngerjain lah gitu kan. Dia ngumpet di balik ilalang gitu kan. Nah, teman saya ini melempar semacam kayak batu gitu, duk gitu. Posisi yang orang nyari nomor itu ada kisaran 3 orang, teman saya ini 5 orang nih. Ternyata yang si Adit ini di belakang saya sekali nih. Jadi saya, teman saya si Adit, nah yang satu bagian khusus lempar gitu loh. Nah yang satunya nih memang penakut, tinggal 4 lah nih saya gitu kan. Nah saya iseng kan, saya naik nih ke pohon nih, naik pohon gitu kan. Saya sama teman saya tuh, saya karena posisi pakai sarung gitu kan, saya dibikin kayak muka ninja gitu loh, kayak gitu kan sarung. Teman saya kayak suara setan gitu, sosok setan. Nah si Adit ini dia nggak naik, dan hanya saya berdua nih naik nih. Kalau saya kan cuma ranting pertama, teman saya paling ranting tinggi nih. Si Adit tuh udah begini. Nah yang pertama yang dilempar ke yang nyari wangsit itu, yang nyari nomor itu, satu kabur nih, tinggal 2 masih tetap itu, ditakutin tetap masih itu. Si Adit ini dia nggak bergerak gitu kan. Turun kan,
saya nih, narik saya lu di sini, pikir saya ngapa ya, waduh kenapa nih, bercanda kali lu, bercanda zaman masih ini kan ya. Terus saya pikir kok teman saya yang satu nggak mau turun, di atas ketawa makin kenceng, ketawa hihihi. Nah yang 2 orang ini kabur nih, Si yang teman Mas. bukan yang nyari wangsit itu itu. kabur karena dengar suara rintihan dari teman saya. Tinggal saya bertiga nih, Adit, aduh, gue ngomong takut gitu kan. Saya pikir apaan, saya iseng nih ya kan, wah lu di atas bahaya lu, saya kata gitu kan. Udah gue tinggal gitu. Nah saya lari nih, ibaratnya kayak nakutin aja, ayo tinggal terus. Nah si Adi tetap masih di situ, ketemulah nih sama yang 2 yang orang yang nyari wangsit itu. Ketemu, lu ngapain tong di sini, kata dia begitu. Agak bang, agak begitu. Di pohon tadi ada kuntilanak, kata dia gitu. Ada bocah sama kuntilanak, katanya. Wah, oh iya, pikir saya kayak gua sebenarnya cuma mau ngomong keenakan gitu kan. Akhirnya saya balik lagi tuh ke tempat si Adit masih diem, maksudnya masih memperhatikan temennya itu. Nah dia bilang sama saya, manggil Ustaz gitu sama saya nggak gubris, saya masih duduk kan diem, saya perhatiin saya masih ketawa baik, dan bentaklah saya masih Adit yang terakhir kalinya itu kan, maksudnya udah Ustaz cepetan. Saya lari dan ikut Ustaz kan, saya tarik Ustaz, saya ajak ke situ. Ustaz bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Itu yang tadinya cuma iseng jadi seperti kayak musibah gitu. Suatu kampung kumpul semua, yang mana itu seandai kata namanya orang kesurupan jatuh tuh udah pasti mati. Iya. Posisi yang hampir ya 10 meter 12 meteran lah, jatuh kan lumayan ya. Wah ramai kampung, disalah-salahin gini. Nah cuman sosok dari yang itunya tuh saya melihat tuh merah matanya, yang teman saya kesurupan ini, si Anton ini kesurupan. Di atas itu orang tuanya nangis, wah semuanya udah nangis. Nah pas sudah ramai itu satu kampung udah ramai itu kan dengan kejadian itu, akhirnya dapat diselamatkan tuh Ustaz itu kan, dipaksa turun dan akhirnya dibersihin gitu kan. Terus dibersihin tuh apa ya, semacam kayak yang saya lihat itu seperti kasus langsung, cuman sekelebat tuh cepat gitu gitu kan. Habis itu saya udah nggak berani ke situ lagi gitu. Nah di situ awal mulanya ada pohon yang tadi Mas bilang pohon pesugihan itu, gimana tuh awal mulanya ada pohon itu? Awal mulanya itu sih saya kurang begitu jelas juga ya. Cuman kalau dari cerita para orang-orang tua dan orang asli sini gitu kan, jadi itu pohon itu sudah ada yang bilang versinya katanya di zaman setelah para wali, ada yang bilang katanya di zaman era-eranya pertama kali Belanda datang ke sini. Jadi masih simpang siur sih untuk tepatnya sih, saya belum tahu untuk sampai sananya gitu. Oke Jama, itu kilasan dari cerita Mas Benny. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Benny telah menginformasikan yang ada di sini tentang kisah pohon pesugihan yang ada di daerah Kerawang. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya bersama Korek-Korek Misteri. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Masuk.